Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita merenungkan kembali firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan akan selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita akan merenungkan Markus pasal 15. Ya, ada satu tema yang kita akan belajar, kata yang mungkin jarang kita dengar ya, tetapi ini menjadi sesuatu yang juga kita perlu waspadai dalam kehidupan kita. Kata dengki, ya, ini tema yang kita belajar. Dengki itu artinya menaruh perasaan marah, ya, benci atau tidak suka karena iri yang amat sangat karena keberuntungan orang lain. Ya, kedengkian apa yang kita akan belajar dari Markus 15? Mari kita lihat Markus 15 ayat 11. Ya, ia memang mengetahui, ya ini adalah ia itu adalah Pilatus ya, bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki ya. Ada satu catatan ya, imam-imam kepala menyerahkan Yesus kepada Pilatus ya karena mereka dengki. Ya, tadi kita sudah lihat dengki itu adalah perasaan marah, iri karena keberuntungan orang lain. Apa yang mereka iri dari Yesus ya? Imam-imam kepala ini adalah orang-orang yang selama ini memegang kekuasaan pengajaran. Ya, imam-imam kepala adalah orang-orang yang mengajar banyak orang di rumah-rumah ibadat. Jadi selama ini banyak orang mengikuti mereka. Selama ini orang-orang yang beribadah memberikan persembahan dan memberikannya kepada imam-imam kepala. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus adalah orang yang benar dan Yesus datang dengan pengajaran kasih. Kemudian banyak orang yang beralih mengikuti Yesus. Nah, inilah yang membuat kemudian para imam-imam kepala menjadi dengki. Dan akhirnya kita baca tadi di dalam Markus 15 ayat 11, mereka menyerahkan Yesus karena dengki, ya. Nah, ini kita yang perlu pelajari. Kata dengki ini menjadi sesuatu yang kita perlu lihat bersama-sama ya. Dengki itu kita perlu waspadai ya, karena dengki atau iri itu membuat kita hanya melihat apa yang kita tidak miliki. Dan kemudian justru tidak melihat apa yang kita sudah miliki. Ya, sekali lagi ya, kita iri hati atau dengki membuat kita melihat pada apa yang tidak kita miliki. Dan sebaliknya kita tidak dapat melihat dengan baik apa yang sebenarnya kita miliki. Nah, apa yang kita bisa belajar bersama-sama dari kata dengki ini ya? Dengki ini adalah sesuatu yang sudah ada bahkan sejak awal kejadian dalam dunia ini ya. Kita dapat mengatakan itu sebagai dosa asal ya. Setan, iblis jatuh, kenapa? Karena dia dengki, dia iri, dia ingin seperti Tuhan. Dan waktu setan membujuk Hawa, dia memakai dengki dan iri ini sebagai bahan dasarnya. Kita bisa baca ketika dia membujuk Hawa, dia berkata bahwa kamu akan menjadi seperti Tuhan. Ya, dia menaruh rasa iri bahwa aku kok enggak sama, aku ingin seperti Tuhan ya. Tidak heran ketika kemudian dengki, iri itu menjadi satu hal yang terus-menerus muncul pada manusia sampai hari ini ya. Nah, kita perlu waspada, kenapa? Karena dengki ini adalah hal yang justru akan membuat beberapa hal terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, dengki itu membuat kita menjauhkan kita dari Allah. Yohanes 5 ayat 44 berkata demikian. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ya. Keadaan iri membuat seseorang fokus kepada sesuatu yang tidak dia miliki. Kenapa? Wah, aku kok nggak bisa seperti ini. Aku kok tidak punya jabatan seperti dia. Aku kok nggak punya fasilitas seperti dia. Aku kok nggak punya mobil seperti dia. Hari-hari ini kita perlu waspada. Media sosial itu membuat kita melihat banyak hal-hal yang kadang-kadang kita tidak miliki. Lalu kita fokus, kita kepingin seperti itu ya. Ingin sesuatu tidak salah, tapi kemudian membuat kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita punya, itu sangat berbahaya. Ya, iri membuat seseorang mungkin ingin mendapatkan sesuatu yang kemudian membuat dia menerima penghormatan dari orang lain, sehingga itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Yohanes tadi berkata, kamu ingin mencari hormat dari orang lain, tapi bahkan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Seharusnya kehidupan kita itu bukan untuk sepenuhnya selalu fokus mencari perkenanan manusia. Harusnya yang utama adalah kita mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita perlu hati-hati dengan dengki ini. Kedua, dengki ini membuat kita sengsara. Ya, bagaimana kita dapat lihat? Amsal 14 ayat 30.
Hati yang tenang memberi kehidupan bagi tubuh, tetapi dengki membusukkan tulang. Kita perlu berhati-hati. Kecemburuan, iri itu membuat kita sengsara seumur hidup kita. Waktu kita nggak bisa lihat orang yang kita tidak bisa melihat kebahagiaan orang lain, ya kita kemudian hanya dipenuhi oleh perasaan marah, ya. Bahkan kita tidak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, tadi saya sudah katakan. Karena kita fokus lihat apa yang kita nggak punya, apa yang kita nggak punya dan orang lain punya. Dan kita tidak bisa melihat apa yang kita sekarang punya. Ya, kita gagal bersyukur atas apa yang menjadi berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan kita akhirnya juga gagal memuji Tuhan ketika kita melihat keberhasilan-keberhasilan orang lain. Gitu. Jadi itu sebabnya dikatakan betapa itu membusukkan tulang. Orang yang penuh kedengkian tidak bisa sukacita. Orang yang penuh dengan iri hati, sukacitanya dirampas. Dan firman Allah memberitahu kita, ya orang yang nggak penuh sukacita, bahkan mungkin kita hidup dengan banyak fasilitas, kita bisa menjadi orang yang sakit-sakitan. Ya mungkin diperiksa dokter nggak ada sakitnya, semuanya normal, tapi kita nggak bisa mengalami ke badan yang sehat. Kenapa? Karena ada dengki. Ya, membusukkan tulang. Kita perlu hati-hati, ya. Ketika kita iri, itu akan membuat kita sengsara. Ya, kita jauh dari Tuhan, kita sengsara, dan bukan hanya itu. Iri hati membuat kita bisa terjebak melakukan dosa yang lain. Ya, jangan mengira bahwa iri hati akan sampai di situ saja. Ya, cuma iri hati, kan di dalam nggak ada orang yang tahu. Ketika kita tidak waspada, kita tidak segera minta ampun dan kemudian melepaskan diri kita dari iri, itu bisa membuat kita ada dalam jebakan untuk melakukan kejahatan yang lain. Yakobus 3 ayat 14-16 menulis demikian. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, perhatikan ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati, dengki membuat kita melihat keberhasilan orang lain itu sebagai ancaman. Dan kalau kita tidak hentikan, itu bisa mengakibatkan kita melakukan kejahatan-kejahatan ya, yang bahkan mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Ya. Dari imam-imam kita tahu ketika mereka dengki dengan Yesus, kok dia pengikutnya lebih banyak, pengikut kami ikut sama dia. Lalu mereka mulai membuat ada rencana-rencana yang jahat. Ya, berkali-kali kita baca dalam kisah perjalanan Yesus ya, imam-imam itu membuat persepakatan untuk menyingkirkan Yesus. Mereka berkali-kali punya rencana ingin menjatuhkan Yesus ya. Tapi bukan hanya itu saja, mereka bersikap munafik bahkan. Ya seringkali mereka ada saat Yesus mengajar, menanyakan hal-hal banyak hal seolah-olah tertarik dengan pengajaran Yesus, tetapi sebenarnya untuk menjatuhkan dia. Bapak Ibu bisa lihat ada hal-hal yang justru kemudian berkembang. Dan yang tadi kita baca, ya, bukan hanya rencana yang ada dalam hidup mereka, bukan hanya sikap mereka yang menjadi munafik, bahkan mereka kemudian benar-benar melaksanakan kejahatannya. Tadi kita sudah membaca imam-imam ini kemudian yang menyerahkan Yesus ya untuk ditangkap, dibunuh. Kenapa? Karena dengki. Ya, akibatnya sangat mengerikan dan kita perlu sangat waspada karena ini bisa menjebak kita jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang lebih besar. Kalau begitu, apa yang kita harus lakukan? Ya, tentunya kita harus kemudian waspada. Yang pertama kita harus lakukan ketika kita menyadari ada iri hati, ya ada rasa dengki dalam hidup kita, segera datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya punya perasaan dengki, saya iri melihat keberhasilannya, saya iri melihat posisinya dia, saya iri apa yang kita tidak suka, ya akui kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan yang penuh dengan kasih akan mengampuni kita. Lalu kita minta Tuhan untuk memimpin kita, untuk kemudian dapat mengatasi rasa iri. Ada hal-hal yang kita dapat belajar. Yang pertama, jadilah puas dengan Kristus. Artinya kita mengakui bahwa hidup kita ini ada di bawah kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu adalah berkat Tuhan. Kisah 17 ayat 26 berkata demikian. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah
menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, sudah ada hal-hal yang Tuhan atur di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melihat orang lain berhasil, kita ikut berbahagia. Tuhan memberkatimu. Ya, kalau perlu kita beri salam kepadanya, ya beri ucapan, kita ikut bersukacita, ikut bangga atas keberhasilan orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kita percaya seperti Tuhan memberkati dia, Tuhan pun sanggup memberkati kita. Seperti Tuhan memberi kesempatan kepada dia, Tuhan pun memberi kesempatan kepada kita. Kita puas dengan Tuhan. Kedua, kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, di dalam kasih tidak ada iri hati, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kasih Tuhan memenuhi hati kita, ya kita puas dengan Tuhan. Itu akan membuat hati kita pun menjadi tenang. Yang kedua, kita bukan hanya puas dengan Tuhan, tapi puas dengan diri kita. Artinya ketika kita menerima kedaulatan Tuhan, kita percaya Tuhan menaruh hal-hal yang sesuai kapasitas yang Tuhan tahu dalam hidup kita, sehingga kita puas dengan diri kita. Terima kasih Tuhan, apa yang Engkau taruh dalam hidupku, aku tahu itu adalah hal yang terbaik, sehingga aku tahu aku akan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mengenali kekurangan kita mengenali kelebihan kita, dan kita bisa fokus, ya, menggunakan potensi kita sebaik-baiknya. Fokus dengan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki. Kita fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 12-13, Paulus memberi nasihat demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, Paulus banyak memberikan nasihat, termasuk di dalamnya nasihat mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika kita puas dengan diri kita puas dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dengan hal itu kita puas dengan Tuhan, kita puas dengan diri kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikuasai, dikendalikan oleh rasa dengki. Sehingga kita bahkan ikut bisa merasakan puas dengan orang lain. Waktu orang lain bahagia, kita ikut bahagia. Orang lain berhasil, kita ikut bangga atas keberhasilan mereka. Dan hidup yang seperti itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu hari ini ada pilihan dalam hidup kita. Mari kita hidup dengan penuh kasih, bukan dengan iri hati, tapi kita hidup puas dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang berbahagia. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat kesembuhan, pemulihan yang dialami, dapat menyalurkannya melalui chat di WhatsApp 0813 2742 0088. Ada banyak hal yang kami sudah terima, ada permohonan-permohonan doa juga yang kami dapat doakan bersama. Jadi Bapak Ibu mari jangan ragu, hubungi kami untuk kita dapat lebih lagi saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami ada di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk peringatan firman-Mu. Kami mau belajar hidup dalam kepuasan yang sepenuhnya di dalam Engkau. Dan juga merasa puas dengan apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Lingkupi hidup kami dengan rasa syukur yang melimpah. Sehingga hidup kami tidak dikuasai oleh kedengkian. Tapi kami mau belajar hidup dengan penuh rasa syukur. Berkati kami semua, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Engkau yang mengetahui hati kami. Kalau ada hal yang tidak benar dalam hati kami mohon ampun, sucikan kami Tuhan, dan bawa kami punya hati yang penuh limpah syukur, sehingga kami dapat meninggikan Engkau, kami dapat memperoleh berkat bagi diri kami, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan Allah, penuhilah hidup seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami percaya ada kekuatan yang baru untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang dimanapun kami berada. Kami jadi pelaku firman-Mu sehingga kebenaran-Mu, kemenangan dari Engkau jadi bagian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.